Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kajian matematika yang selalu membahas seputar materi dan contoh soal matematika. Pada video pembelajaran kali ini, saya masih akan membahas beberapa soal tentang turunan fungsi aljabar. Tapi sebelum kita lanjut ke video pembahasannya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Sekarang tanpa panjang lebar, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Nah, di sini saya sudah punya beberapa contoh soal, ada 3 yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Dimana contoh soal yang satu yang akan kita bahas dulu. Soalnya ini adalah diketahui F dalam kurung X tambah 1 sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 7, dan F dalam kurung X min 1 sama dengan negatif X pangkat 2. Nilai X yang memenuhi adalah A. negatif 7 atau 1, B. negatif 6 atau 1, C. negatif 3 atau 2, D. negatif 2 atau 3, dan E. negatif 1 atau 6. Jadi kalau ada soal yang seperti ini, nanti pertama-tama yang akan kita lakukan itu adalah mencari turunan pertama dari fungsi fx-nya ya. Akan tetapi di sini yang diketahui itu adalah fungsi f dalam kurung x tambah 1. Sekarang untuk mencari solusi dari soal nomor 1 ini, yang pertama-tama kita lakukan itu adalah kita misalkan dulu ya. Kita misalkan U-nya itu adalah X tambah 1. Maka X-nya ini sama dengan U dikurangi 1. Positif 1 ini kita pindah ruas ke kiri ya, sehingga X sama dengan U min 1. Nah, sekarang setelah kita membuat permisalan seperti ini, baru kita masukkan permisalannya ke dalam fungsi f dalam kurung x plus 1-nya. Berarti di sini kalau ada fungsi f dalam kurung x tambah 1, itu nilainya adalah 3x tambah 2 ditambah 5x ditambah 7. Nah, sekarang x tambah 1-nya kita misalkan dia sebagai U. Maka ini menjadi f dalam kurung U sama dengan 3. Nah, x yang di sini variabel x-nya kita ganti dengan U. Maka ini menjadi 3U pangkat 2 ditambah 5U kemudian ditambah 7. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya itu yang akan kita lakukan itu adalah, ingat, di sini U-nya itu sama dengan X tambah 1. Sedangkan X-nya itu sama dengan U min 1. Nanti kita bisa juga ubah ini, fungsi X ini kita ubah dia menjadi dalam bentuk U-nya, yaitu X-nya itu sama dengan U min 1. Berarti di sini 3 dalam kurung U min 1 pangkat 2 ditambah 5 dalam kurung U min 1 ditambah 7. Nah, sekarang kita jabarkan. Berarti ini sama dengan 3 dalam kurung U kuadrat min 2U ditambah 1. Nah, ini adalah penjabaran dari U min 1 pangkat 2 ya. Ditambah 5U min 5 ditambah 7. Nah, sekarang kita jabarkan ya di sini.
Berarti di sini F dalam kurung U sama dengan 3U kuadrat min 6U ditambah 3 ditambah 5U plus 2. Nah, yang ini yang kita bisa sederhanakan. Min 6U ditambah 5U, maka ini hasilnya adalah 3U kuadrat min U plus 5. Ini adalah F dalam kurung U. Sekarang kita cari turunan dari fungsi U-nya ini. Maka ini menjadi F aksen U sama dengan 6U min 1. Ingat, F aksen U ini turunannya adalah 6U min 1. Dia dapat dari mana? Ini turunan dari 3U pangkat 2 itu adalah 6U. 2 kali 3 6, pangkatnya kurangi 1. 2 kurang 1 itu adalah 1. Turunan dari U itu adalah 1. Sedangkan sebenarnya di sini koefisiennya 1. Makanya F aksen U itu turunannya adalah 6U min 1. Kalau kita sudah dapatkan F aksen U-nya sama dengan 6U min 1, sekarang kita perhatikan yang ini yang diketahui. Yang diketahui adalah F dalam F aksen dalam kurung X min 1 sama dengan min X pangkat 2. F aksen X min 1 sama dengan min X pangkat 2. Nah, ingat di sini F aksen X min 1 sama dengan min X pangkat 2. Berarti X yang di sini kalian ganti dengan U min 1. Nah, sehingga di sini dia menjadi 6. Ini X-nya X min 1, maka ini menjadi 6 dikalikan X min 1 dikurangi 1 sama dengan min X pangkat 2. Kenapa di sini X min 1? Ini X min 1 yang ini untuk menggantikan nilai U yang di sini ya. Sehingga U yang di sini kalian ganti dengan X min 1. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Sekarang ini kita jabarkan 6 dikali ke X 6x, 6 dikalikan ke negatif 1 hasilnya negatif 6 dikurangi 1 sama dengan min X pangkat 2. Nah, ini kalian gambarkan ini. Min 6 dikurangi 1 hasilnya adalah min 7. 6x min 7 sama dengan min X pangkat 2. Nah, kemudian min X pangkat 2 ini kalian pindah ke ruas kiri, maka dia menjadi X kuadrat. X kuadrat plus 6X min 7 sama dengan 0. Nah, sekarang X kuadrat plus 6X min 7 sama dengan 0, itu yang akan kita cari faktornya. Faktor dari X kuadrat plus 6X min 7 itu adalah dalam kurung X plus 1 dalam kurung X plus 7, ini min 1 ya, sama dengan 0. Ini faktornya ya, X min 1 dan X plus 7. Nah, sekarang kita mencari pembuat nolnya. Berarti di sini X min 1 sama dengan 0, maka hasilnya adalah X sama dengan 1. Min 1 pindah ruas menjadi
plus 1. Ini yang pertama, faktor yang pertama. Faktor yang kedua, X plus 7 sama dengan 0. Plus 7-nya pindah ruas menjadi negatif 7. Maka nilai X-nya itu adalah min 7. Jadi nilai X yang memenuhi pada soal nomor 1 ini adalah min 7 dan 1. Jadi kalau dilihat dari option A sampai E, jawaban yang benar itu adalah jawaban A. Oke, jadi ini untuk penyelesaian soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini dia sama sebenarnya cara penyelesaiannya dengan nomor 1. Yang pertama-tama nanti yang kita cari itu adalah turunan fungsinya ya. Tapi yang di sini yang diketahui itu adalah turunan kedua fungsi. Oke, sekarang kita baca soalnya. Diketahui fungsi f dalam kurung x sama dengan 2x pangkat 3 ditambah n x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 3 dan f double aksen, ini dibaca double aksen ya, f double aksen x turunan kedua fungsi fx jika f double aksen negatif 1 sama dengan 22, nilai n yang memenuhi adalah A negatif 17, B negatif 11, C negatif 5, D 5 dan E 17. Jadi di sini yang akan kita lakukan pertama-tama itu adalah kita harus mencari turunan pertamanya dulu ya. Turunan pertama dari fungsi fx. Nah, setelah kita mendapatkan turunan pertama ini, dari turunan pertama itu kita turunkan lagi, maka dia akan menjadi turunan kedua dari fungsi fx. Jadi itu langkah-langkah di dalam mencari turunan kedua fungsi fx-nya ya. Oke, sekarang kita cari dulu yang namanya turunan pertama. Turunan pertama. Oke, turunan pertama ini biasanya disimbolkan dengan f aksen x. Nah, untuk mencari turunan pertama ini kita lihat fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya itu adalah 2x pangkat 3 ditambah nx pangkat 2 ditambah 4x ditambah 3. Sekarang kita cari f aksen x-nya atau kita cari turunan pertama dari fungsi fx ini. Maka ini menjadi f aksen x sama dengan turunan dari 2x pangkat 3 itu adalah 3 kali 2, 6, kemudian pangkatnya dikurangi 1, maka ini menjadi x pangkat 2. Caranya 3 kali 2, 6, pangkatnya kurangi 1, 3 kurang 1, 2. Oke, nah ini juga sama. Cara mencari turunan n x pangkat 2 itu 2 dikali dengan n, 2n, pangkatnya kurangi 1, 2 kurang 1, 1, sehingga di sini 2nx. Kemudian yang di sini turunan dari 4x itu adalah 4, x-nya hilang. Sedangkan turunan dari 3 ini merupakan konstanta, maka selalu turunan dari konstanta itu adalah 0. Nah, jadi tidak perlu kita tulis di sini. Jadi di sini kita sudah mendapatkan yang namanya f aksen. F aksen ini merupakan turunan pertama. Sekarang dari turunan pertama ini kita cari lagi yang namanya turunan kedua. Turunan kedua. Turunan kedua ini biasanya disimbolkan dengan
F double aksen X ya. Biasanya disimbolkan dengan F double aksen X. Nah, untuk mencari turunan kedua ini kita ambil dari F aksen. Nah, di sini F aksennya itu F aksen X sama dengan 6X pangkat 2 ditambah 2NX ditambah 4. Nah, ini yang akan kita turunkan. Kalau turunan pertama kita turunkan lagi, maka dia merupakan turunan kedua atau F double aksen. Oke, sekarang kita turunkan. Maka ini didapat F double aksen X sama dengan turunan dari 6X pangkat 2 itu adalah 2 kali 6, 12. Pangkatnya kurangi 1, maka ini menjadi 12X. Nah, ditambah turunan dari 2NX, ingat 2NX, X-nya dihilangkan saja, sehingga ini menjadi 2N. Kemudian turunan dari 4 ini 0. 4 ini merupakan konstanta. Jadi di sini kita sudah dapat yang namanya F double aksen atau turunan kedua dari fungsi fx-nya. Nah, sekarang kita lanjut mencari apa yang diketahui dari soal. Nah, yang diketahui dari soal ini adalah F double aksen negatif 1. Nah, sekarang kita cari F double aksen negatif 1 sama dengan, yang ini yang kita ambil 12 dalam kurung negatif 1 ditambah 2N. Jadi karena di sini X-nya sudah diganti dengan suatu nilai, maka otomatis variabel X yang di sini juga berganti dengan nilai yang ada di dalam kurung ini. Karena nilai yang ada di dalam kurungnya negatif 1, maka otomatis kita ganti X-nya dengan negatif 1. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, F double aksen negatif 1 itu nilainya itu adalah 22. Sekarang kita masukkan ke sini. 22 sama dengan 12 dikali negatif 1. Hasilnya itu adalah negatif 12 ditambah 2N. Nah, sekarang kalian pindah negatif 12 ini ke ruas sebelah kiri, maka dia menjadi 22 ditambah 12 sama dengan 2N. 22 ditambah 12 itu hasilnya 34 sama dengan 2N. Maka N sama dengan 17. Jadi nilai N yang memenuhi itu adalah 17. Jadi jawaban yang benar dari opsinya itu adalah E. Jadi kita sudah dapat nilai N. Jadi ini cara kita untuk mencari turunan kedua fungsi fx-nya ya. Jadi langkah pertama itu kita harus selalu mencari turunan pertamanya dulu. Kalau kita sudah mendapatkan turunan pertama atau F aksen X-nya itu, lalu turunkan lagi, maka dia akan menjadi turunan kedua. Oke? Jadi nilai N yang memenuhi itu adalah 17. Jadi nomor 2 ini pilihan yang benar itu adalah pilihan yang E. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini dia identik sama dengan yang nomor 2 ya. Karena ada kata-kata turunan kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui F dalam kurung X sama dengan Px pangkat 3 min X pangkat 2 ditambah 5 dengan F aksen X dan F double aksen X masing-masing
turunan pertama dan kedua dari fungsi fx. Jika f double aksen 1 sama dengan 10, nilai f aksen negatif 1 sama dengan A 8, B 6, C 4, D negatif 2, E negatif 4. Nah, caranya sama ya dengan yang nomor 2 ini. Yang pertama-tama yang akan kita cari itu adalah turunan pertamanya dulu. Kita cari turunan pertama. Turunan pertama ini biasanya disimbolkan dengan f aksen x. Oke, kita cari. Nah, kita cari turunan pertama dari fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya itu sama dengan p x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 5. Sekarang kita cari f aksen x-nya. F aksen x sama dengan turunan pertama dari px pangkat 3 itu adalah caranya sama, pangkatnya dikali dengan koefisiennya. Koefisiennya itu adalah p ini ya sebagai koefisien, sehingga di sini 3 kali p, 3p. Pangkatnya kurangi 1, 3 kurang 1 2, berarti di sini x pangkat 2. Kemudian turunan dari x pangkat 2. Nah, di sini sebenarnya koefisiennya 1 ya, kita tulis saja. Nah, kita tulis 1. Turunan dari 1x pangkat 2 itu adalah 2 kali 1 2, pangkatnya kurangi 1, maka hasilnya 2x. Turunan dari plus 5 ini merupakan konstanta, maka turunannya adalah 0. Jadi kita tidak perlu tulis. Jadi kita sudah mendapatkan yang namanya f aksen x atau turunan pertama dari fungsi fx. Nah, kalau kita sudah mendapatkan turunan pertamanya, sekarang kita cari lagi yang namanya turunan kedua. Turunan kedua. Nah, turunan kedua ini biasanya disimbolkan dengan f double aksen x. Nah, untuk mencari turunan kedua ini, yang kita turunkan itu adalah turunan pertamanya. Jadi jangan kalian turunkan lagi yang fungsi fx-nya. Jadi yang kita turunkan adalah turunan pertamanya. Jadi kita turunkan lagi, maka dia akan mendapatkan yang namanya turunan kedua dari fungsi fx-nya. Jadi di sini kita tulis dulu f aksen x sama dengan 3 px pangkat 2 min 2x. Oke. Nah, sekarang kita turunkan ini turunan pertamanya, maka dia menjadi f double aksen x sama dengan turunan dari 3p x pangkat 2. Caranya sama, pangkatnya dikali dengan koefisiennya. 2 dikali 3 dikali p, 2 kali 3 6, dikalikan p 6p. Kemudian setelah kita kalikan pangkat dengan koefisien, kalian kurangi pangkatnya dengan 1, maka ini menjadi 6px. Kemudian setelah kita turunkan 3px pangkat 2 ini, kalian juga harus turunkan 2x ini. Turunan dari 2x itu adalah 2. Nah, inilah yang merupakan f double aksen. Jadi kita sudah mendapatkan yang namanya f double aksen x sama dengan 6px min 2. Coba sekarang kalian perhatikan, yang diketahui dari soal itu adalah f double aksen 1. Jadi di sini kalian harus ganti f
double aksen 1 sama dengan 6P. Karena nilai X-nya diganti dengan 1, maka X yang di sini juga kalian harus ganti dengan 1. Maka ini menjadi dalam kurung 1 min 2. F double aksen 1 itu nilainya 10. Kalian nggak masukkan ke sini. 10 sama dengan 6P kali 1, 6P dikurangi 2. Min 2 pindah ruas menjadi 10 tambah 2 sama dengan 6P. 12 sama dengan 6P. Maka P sama dengan 2. Jadi kita sudah mendapatkan yang namanya nilai P. Jadi nilai P itu adalah nilainya adalah 2. Tetapi pertanyaan dari soalnya itu adalah nilai dari F aksen atau turunan pertamanya. F aksen negatif 1, maka kita harus cari dulu F aksen X-nya. F aksen X itu sama dengan 3Px pangkat 2 min 2X. Ingat, nilai P-nya kita sudah dapat. Maka ini F aksen X sama dengan 3, nilai P-nya itu adalah 2 dikalikan X kuadrat min 2X. Maka F aksen X sama dengan 3 dikali 2, 6 dikalikan X kuadrat, 6X kuadrat min 2X. Jadi F aksen X-nya itu sama dengan 6X pangkat 2 min 2X. Nah, jadi kita sudah dapat ini. Tapi yang ditanyakan adalah F aksen negatif 1. Jadi nilai X-nya kita ganti dengan negatif 1. Maka ini menjadi F aksen negatif 1 sama dengan 6. Karena nilai X-nya diganti dengan negatif 1, maka semua variabel ini kalian ganti dengan negatif 1. Maka ini menjadi negatif 1 pangkat 2 min 2. Di sini juga ada X, kalian ganti dengan negatif 1. Sama dengan 6 dikalikan negatif 1 pangkat 2 itu hasilnya 1. Min 2 dikali min 1 plus 2. 6 kali 1, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi nilai dari F aksen negatif 1 itu adalah 8. Oke, jadi ini adalah soal tentang turunan fungsi yang kalau ada turunan pertama dan turunan kedua fungsinya ya. Baik, untuk video pembelajaran kali ini, kalau kalian mempunyai pertanyaan terkait dengan video yang saya sudah jelaskan, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian punya request terkait tentang materi yang akan saya bahas, silakan juga ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.